Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam. Nah, silakan masuk Putri. Duduk Iya. di sini. Ya, Putri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Ya, syukur. Gimana Putri bis ngajar tadi? Iya, habis ngajar ya Pak, jam kedua. Kedua ya. Heeh. Ada lagi jam setelahnya? Udah nggak ada Pak. Pas berarti ya ada waktu kita untuk ngobrol sebentar. Iya Pak, benar Pak. Sharing. Oh ya, waktu kita rapat kemarin Hmm. kan kita diminta untuk coaching supervisi klinik ya. Iya Pak. Nah, dalam rangkaian itu kan sebenarnya ada 3 fase. Fase yang pertama praobservasi, observasi, dan pasca observasi. Iya Pak. Kegiatan kita pada hari ini itu masuk ke dalam fase yang praobservasi. Nah, jadi kebetulan coaching supervisi akademik ini, ya, coaching klinik ini atau supervisi akademik ini di jam mapel bahasa Inggris. Kebetulan juga Ibu Tri yang mengampu. Iya, Pak. Ya. Jadi kira-kira Ibu Tri bersedia nggak nih? Bersedia Pak. Bersedia ya. Iya Pak. Ini kan nanti ngedumel lah gini ya. Tujuannya sebenarnya kita sharing aja, sharing pengalaman atau praktik baik yang telah Ibu Tri lakukan di kelas. Iya. Baik itu di kelas 7, di kelas 8, maupun di kelas 9 yang selama dilakukan. Baik di tahun pelajaran ini maupun di tahun pelajaran sebelumnya. Mungkin ada hal-hal yang akan Ibu Tri kembangkan atau hal-hal yang ingin diperbaiki. Gitu ya. Oke. Baik Ibu Tri ya, kita mulai saja. Menurut Ibu Tri, dalam pertemuan hari ini, Iya. ya, kita tadi kan sudah bilang untuk sharing, untuk praktik baik. Apa harapan yang ingin Ibu Tri apa harapan yang ingin Ibu Tri dapatkan, atau apa harapan dari Ibu Tri atas pertemuan kita hari ini? Ya, bisa menggali potensi peserta didik sih Pak. Dalam belajar bahasa Inggris. Atau belajar bahasa Inggris Pak. Menurut Ibu Tri selama ini potensi yang digali itu sudah maksimal atau belum? Ya, saya rasa sih belum sih Pak ya. Belum terlalu gitu Pak. Belum terlalu ya. Jadi hari ini Ibu Tri Ibu Tri punya harapan dengan adanya coaching klinik ini untuk besok observasi anak-anaknya itu ada potensi Iya Pak. menggali lebih Dalam. potensi. Iya Pak. Oke. Luar biasa. Kemudian besok kan kita akan ada observasi nih. Iya Pak. Tujuan pembelajaran Ibu besok itu apa? Atau materi apa yang akan diajarkan? Kemudian tujuannya apa? Kebetulan untuk minggu depan itu di kelas 8 Pak ya. Kelas 8 ya. Untuk mengajar simple present tense. Jadi tujuannya itu agar siswa itu mengetahui dan memahami bagaimana simple present tense itu Pak. Kalimat simple present tense rumusnya bagaimana, kalimatnya itu bagaimana, seperti itu Pak. Menurut Ibu Tri, simple present tense ini materi yang sulit atau yang mudah? Saya sebagai gurunya sih Pak, ya saya harap sih siswa itu mudah mengerti ya Pak. Enggak, dari sudut pandang Ibu Tri, materi ini mudah atau susah untuk anak? Kalau untuk materi ini diajarkan di sekolah? Ya mudah sih Pak. Mudah. Jadi sebenarnya materi ini jika anak itu sungguh-sungguh, Ya akan bisa Pak. akan bisa dengan cepat sebenarnya ya. Iya, Tidak Pak. kendala. Nah, kemudian Ibu Tri kan udah memahami tentang kompetensi yang kita ketahui. Yang menurut Ibu Tri itu ada berapa kompetensi kita sebagai pengajar? Itu sekitar 14 Pak. 14 kompetensi Pak. Iya benar sekali Ibu Tri. Ada 14 kompetensi sebagai guru, kemudian ada 78 indikator dalam penilaian kinerja guru. Ada itu ya, ada banyak, 78 itu udah banyak sekali. Nah, sebenarnya 14 kompetensi ini sendiri itu dibagi dari kompetensi pedagogi, kemudian profesional, kemudian kompetensi sosial. Nah, di situ ada dalam area-area tertentu ya, seperti potensi menjadi tauladan dalam pembelajaran. Itu kompetensi yang ada dalam pembelajaran. Nah, menurut Ibu Tri, dari sekian banyak kompetensi tadi, apa kompetensi yang ingin Ibu Tri kembangkan untuk pembelajaran besok? Yang pertama sih Pak, mengenal dan menguasai karakteristik dari peserta didik itu, terus pengembangan potensi dari peserta didik tersebut,
penilaian dan evaluasinya, serta komunikasi ke peserta didik seperti itu Pak. Masih peserta didik. Jadi menurut Ibu Tri komunikasinya masih perlu dikembangkan kembali. Iya Pak, benar Pak. Itu yang akan dikembangkan Ibu Tri tadi. Kemudian dalam memenuhi kompetensi tadi yang Ibu Tri pengen kembangkan tadi, pasti kan Ibu Tri punya namanya strategi. Iya Pak. Ya, kita kan kalau mau apa-apa tuh rencananya ini untuk mencapai tujuan ke sana kita harus punya strategi yang jitu. Iya Pak. Ya. Seperti pemain bola ya begitu. Ada plan A, plan B biar kita bisa mencetak gol yang banyak. Nah, Ibu Tri sendiri strateginya gimana untuk menyelesaikan kompetensi area yang dikembangkan tadi? Ya, yang pertama sih Pak, pemaparan materi Pak. Kemudian pembelajarannya melalui diskusi Ya. Kemudian presentasi materi seperti itu Pak, serta penugasan bersama dan penugasan individu Pak. Jadi diharapkan siswa itu menjadi lebih aktif gitu. Iya ya? benar Pak. Ya kalau gitu Bu Tri, Iya Pak. kayaknya cukup sampai sini ya. Iya, Kita lihat besok di observasi. Semoga Ibu Tri bisa menyampaikan atau bisa menjalankan strategi-strategi yang hari ini kita jalankan di pembelajaran besok. Semoga juga kompetensi-kompetensi yang ingin dikembangkan nanti itu bisa berkembang melalui pembelajaran besok. Kita coba ya Bu Tri ya. Iya Pak. Kita tunggu di pertemuan, semoga ada hal positif yang akan berguna bagi kita, Bu Tri sendiri atau saya maupun rekan guru yang lain. Ya. Itu mungkin Bu Tri yang lain yang kita tanyakan Bu Tri atau bahasa yang lain? Oh, alhamdulillah enggak Pak. Ada ya. Iya enggak ada. Ternyata berarti besok kita observasi ya Bu Tri pukul 10.15 ya Bu Tri. Iya Pak. Sampai pukul 10.50. Oh enggak, berarti sampai 11.15 ya. Oke. Besok sekarang konfirmasi ke saya lagi. Oke. Biar saya bisa ke sana, sama-sama kita cek observasi. Iya. Terima kasih waktunya Putri ya. Iya. Saya mau maaf mengganggu Putri ya. Silakan. Ya permisi Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcastnya boleh doa dulu sebelum mulai pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma. Bagaimana kabarnya anak? Baik. Alhamdulillah. Cek dulu ya sebelum mulai pelajaran. Anita. Doni. Feby. Apa? Natia. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, melanjutkan yang kemarin. Kemarin kita belajar apa? Ada masih ingat anak? Kalimat no? Nominal. Apa itu kalimat nominal? Apa itu? Ya, kalimat yang tidak menggunakan kata sudah. Kemudian di kalimat nominal itu kalau kalimatnya interogasi, kalau kalimatnya negatif harus ada kata benar. Jadi kita mengulas yang kemarin lagi ya. Tapi melanjutkan tapi mengulas sedikit yang kemarin. Simple present. Simple present tense. Ada yang namanya nominal kemarin ya. Rumusnya apa kemarin? Jika dia positif, rumusnya? Ayo bukunya ditutup dulu. Ditutup bukunya. Subjek. Terus B-nya terdiri dari is, are, sama and plus objek ya. Yang negatifnya subjek plus be plus not plus objek, benar ya. Yang negatifnya, yang interrogatifnya be-nya pindah ke depan plus subjek
Tidak boleh lupa tanda tanya. Ini kalimat nominal. Sekarang ada yang tahu itu apa kalimat verbal? Coba. Kalimat verbal adalah kalimat yang memiliki kata kerja. Dengan rumusnya, kalimat positifnya bagaimana? Subjek plus verb one is atau is plus objek. Kalimat negatifnya subjek plus do, dibacanya do ya, do atau das, plus notnya jangan lupa karena negatif, plus verb one plus objek. Kalimat negatif, kalimat tanda-tandanya do or das, plus notnya hilang, subjeknya tidak, plus verb one plus objek. Jangan lupa tanda tanya. Yes, subjek plus do or das. Yang maunya subjek plus do or das plus notnya jangan lupa. Contohnya, contoh lagi. Misalnya siapa ya? Rafia memasak apa? Memasak sup misalnya. Bahasa Inggrisnya, kalimat positifnya apa? Rafia memasak tadi sup ditambah s karena orang ketiga tunggal ya. Sup bahasa Inggrisnya sup. Kalimat negatifnya Rafia das not, terus s-nya hilang ya, sup, ya kan? Kalimat tanyanya pindah ke depan, das, Rafia, notnya kan hilang. Tadi apa? Sup, tanda tanya. Jawabnya yes. Kata ganti lagi apa? She does. Jika tidak, no, she does not. No. Oke, paham? Sekarang soal latihan ya. Soal latihan. Yang pertama, Doni membaca buku. Doni membaca buku. Positifnya apa? Negatifnya apa? Tandanya apa? Yes, no-nya apa? Yang kedua, Nina menulis apa? Nina menulis buku bersama. Positifnya apa? Negatifnya apa? Tandanya apa? Yes, no-nya jangan lupa. Ayo, coba deh.
menambahkan s atau is. Kalau misalnya dia cuma I, you, they, we, ini tidak pakai s atau is, tidak pakai penambahan s atau is. Tapi jika dia she, he, it atau nama orang baru ditambah s atau is. Ngerti nggak? Ngerti dong? Ngerti belum? Jadi kan kita ada I, ada you, ada they, ada we. Ini namanya kan orang tunggal. Jadi tidak menggunakan penambahan s atau is. Tapi jika kalimatnya satu subjeknya menggunakan she, he, it, misalnya nama orang siapa misalnya Budi, Panela dan sebagainya, itu menggunakan s atau is. Ya, udah belum? Udah. Ini udah belum? Ya, kita mau mengerjakan yang positif pertama. Kalimat positif yang pertama saja ya. Kedua, akhirnya coba. Ya. Tidak, ayo ini. Ya, nah ini. Apa namanya? Doni membaca buku. Doni karena dia orang ketiga tunggal menggunakan s, benar ya? Doni reads book, benar ya? Yang kedua, negatifnya Doni menggunakan does, tidak lupa menggunakan not. Kata kerjanya read book. Benar. Enggak apa-apa. Yang lanjut nih, kalimatnya does Doni read book, benar nggak? Benar? Coba lihat. Rumusnya das, ubi dulu, benar. Sudah itu subjek. Sudah subjek, kata kerja, book, jangan lupa adalah benar. Terus kalau yesnya, yes. Doni kata gantinya, jalan kaki, jadi he does. Kalau no-nya, no, he does not. Benar ya? Yang kedua, saya berikutnya, I. Kemudian menulis kata kerjanya, write. Nah, kalau seperti ini, sama S atau yes nggak? Ya, karena kalimat tidak tunggal. Right? Book. Kalimat negatifnya? I. Pakai apa? Dua atau das? Nah, I do not write book. Benar ya? Kalimat tandanya? Ayo kalimat tandanya. Do terus. Do I write book? Oke, ada nggak? Nah, yesnya? Subjeknya apa? Yes. I do ya. No. I do. No. Oke. Yang mana semua? Alhamdulillah. Salah. Benar salah tuh. Tidak. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Terima kasih teman kelas. Salah dan benar. Salah.
Assalamualaikum Pak Egi. Waalaikumsalam Ibu Tri. Oke, silakan masuk Putri. Ya Pak. Silakan duduk ya. Gimana Putri kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Sehat ya. Belum ada jam hari ini kosong ya hari ini ya. Iya Pak, kebetulan kosong ini Pak. Terima kasih loh udah hadir pada hari ini ya. Sama Pak. Semoga nggak bosan kita ketemu terus. Ini saya ucapkan terima kasih juga karena hari ini kita melaksanakan fase ketiga dari coaching klinik ya. Yang pertama kita sudah kemarin proses observasi, kemudian kita masuk kelas observasi, dan sekarang tahap terakhir yaitu pasca observasi. Nah, apa harapan Ibu pada pertemuan kita kali ini? Saya harapan saya sih Pak, saya bisa mengetahui bagaimana yang harus saya perbaiki, bagaimana yang harus saya pertahankan, dan bagaimana yang harus saya kembangkan Pak dalam proses pembelajaran. Oh itu ya, jadi Iya, ada Pak. 3 hal yang Ibu fokuskan di sini ya. Perbaiki, pertahankan, dan Kembangkan Pak. dikembangkan proses pembelajaran kembali. Oke. Menurut Ibu, proses pembelajaran kemarin dilakukan itu apakah sudah sesuai dengan rencana ataupun tujuan yang telah Ibu buat sebelumnya? Alhamdulillah sudah Pak, sudah sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah saya buat Pak, walaupun masih belum maksimal Pak ya dalam proses pembelajarannya Pak. Oh, iya. Jadi dalam opini Ibu itu sudah sesuai, cuman masih belum Maksimal Pak. maksimal. Oke. Kalau Ibu bilang belum maksimal di sini berarti ada sesuatu hal. Apakah ada kendala dalam proses pembelajaran kemarin Bu? Menurut Ibu? Ya kalau dalam proses pembelajaran sih Pak, kendala pasti ada Pak ya, tapi nggak begitu fatal Pak ya. Di sini anak-anak masih kurang fokus dalam proses pembelajaran sih Pak. Kurang fokus, maksudnya kurang konsentrasi Iya, gitu. kurang konsentrasi dalam pembelajaran. Jadi, oh iya mungkin ya, saya juga sedikit melihat kemarin itu anak-anak masih sedikit slip, kurang konsentrasi. Oke. Nah, tapi so far dari seluruh pembelajaran kemarin dari awal sampai akhir, menurut Ibu memberikan sebuah kepuasan belum untuk Ibu sebagai guru mengajar? Kalau saya secara pribadi sih Pak masih belum puas Pak. Belum puas. Benar Pak, masih belum puas Pak. Nah, dalam kita mengajar juga, ya nggak harus mengajar ya. Kita ngobrol-ngobrol dengan orang juga kan pasti ada hal positif, ada hal negatif. Kita belanja ini gorengan juga kan pasti ada hal positif, ada hal negatif juga. Nah, kalau Ibu kemarin, apa hal positif yang Ibu dapatkan ketika proses pembelajaran dari awal sampai akhir? Hal positifnya Pak ya, anak lebih berani Pak, lebih berani, terus kerjasama antar siswa itu lebih ada Pak gitu Pak dalam proses pembelajaran. Lebih berani di mana mengambil proses yang mana? Maju ke depan, siswa-siswa lebih berani gitu Pak untuk menyelesaikan soal di depan. Oh iya. Berarti yang kemarin Anda menghasilkan hasil ini ya, hasil tugas individu Iya, atau benar, di Pak. kelas ya, Benar, Pak. mengkomunikasikan. Luar biasa Putri. Nah, tadi Ibu bilang ya sesuai dengan rencana dan tujuan. Benar Ibu bilang ada kendala juga. Ibu juga merasa belum puas, masih ada yang perlu diperbaiki. Dan Ibu juga tadi menyebutkan bahwa ada hal-hal positif di sini. Iya benar. Kalau kita rangkum secara garis besar, apa yang bisa Ibu refleksikan di sini tentang kegiatan pembelajaran kemarin yang Ibu lakukan di kelas? Saya akan berusaha membuat anak itu jauh lebih fokus lagi Pak, dengan misalnya menyisipkan ice breaking dalam proses pembelajarannya, terus menggunakan peran dari teknologi sendiri Pak. Oh iya, jadi itu yang bisa, itu yang akan Ibu lakukan Iya ya, benar Pak. untuk memecahkan permasalahan tentang anak yang kurang fokus tadi Benar. dengan menggunakan Ice breaking sama peran dari teknologi Pak. manfaat Menyisipkan, teknologi. benar. Contohnya apa tuh kira-kira teknologi itu? Menurut Ibu? Menggunakan e-focus Pak gitu. Jadi menampilkan video biar anak lebih tertarik gitu Pak. Oh iya, luar biasa. Sebenarnya udah ada solusi dari Ibu sendiri ya. Luar biasa Bu. Ini nggak apa-apa. Jadi kemudian untuk RTL-nya Bu, Ibu kan RTL rencana tindak lanjut. Dari hasil sekarang nih kita ngobrol kan Ibu udah dapetin hasilnya nih. Tadi Ibu bilang sendiri Ibu akan menambahkan
ice breaking, memanfaatkan teknologi seperti infocus, menyampaikan video-video seperti di YouTube dan sebagainya. Jadi membuat anak mungkin lebih tertarik. Ya. Nah untuk itu apa rencana tindak lanjut yang Ibu akan lakukan? Iya, rencana tindak lanjutnya sih Pak, saya akan membuat RPP itu yang terintegrasi dengan memasukkan peran teknologi itu tadi Pak, kemudian menyisipkan ice breaking biar fokus anak itu jadi lebih baik lagi Pak dalam proses pembelajaran. Iya. Berarti RPP yang kemarin kan belum terintegrasi ya Bu ya? Iya benar Pak. Berarti yang sekarang Ibu untuk tindak lanjut ke depannya itu Ibu akan mencoba mengintegrasikan dengan teknologi Benar Pak. yang menyisipkan ice breaking. Luar biasa. Oke Bu, kalau begitu saya harapkan ada hasil di sini nanti ya, Amin Pak. sesuai dengan apa yang kita bicarakan. Dari rencana tindak lanjutnya ini bukan sekedar rencana-rencana, tapi memang akan real dilaksanakan. Nah Ibu akan masuk lagi kelas 9 Minggu depan Pak. minggu depan ya, tanggal 27 berarti ya. Iya, Bu. Oke. Nanti Bu kalau bisa kita ngobrol-ngobrol dulu sebelum itu ya. Oke Pak. Seperti kita observasi kemarin tuh, saya juga penasaran sih apa ya, siapa tahu ada perubahan signifikan, karena ini kan praktik baik Bu. Iya Pak. Kalau Ibu sukses, Ibu bisa ditularkan ke teman-teman yang lain. Iya. Jadi praktik Ibu yang baik itu bisa dicontoh yang lain akan memberikan contoh ke yang lain. Nah itu kan luar biasa untuk perkembangan pendidikan kita. Iya Pak. Ya, baik Ibu sendiri, saya dan teman-teman yang lain. Ada yang mungkin bisa ditanyakan kembali atau gimana Bu? Alhamdulillah nggak ada sih Pak. Nggak ada Bu ya? Iya Pak. Oke, saya salut sekali dengan Putri. Dari observasi sampai sekarang semangatnya masih wow, bisa semoga jadi contoh Terima dari kasih yang lain. Pak ya. Oke, kalau nggak ada yang lain, Ibu boleh kembali ke tempat. Saya masih ada Zoom meeting di jam segini. Mohon maaf bukan ngusir Bu. Iya nggak apa-apa Pak. Saya kebetulan pas bener 2 menit lagi saya mau Zoom meeting. Iya Ya. Pak. Terima kasih banyak Pak Oke, ya. terima kasih banyak Ya, Putri Pak. ya. Saya tunggu Assalamualaikum, kabar Pak. terbaiknya ya. Iya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.